I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to
Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Selamat datang dalam kebaktian doa pada hari ini. Kita bersyukur minggu ini sudah bulan Agustus, tambah terasa Tuhan sudah boleh memimpin kita sampai sejauh ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Mari saudara, pada malam hari ini kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dalam waktu kita teduh. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Nah, panggilan beribadah hari ini diambil dari Mazmur 118 ayat 14. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Saudara, mari kita memuji Tuhan. Karena Dia adalah kekuatan kita, sumber kekuatan kita. Mari kita memuji Tuhan, Allah sumber kuat kita. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah
sumber kuatku, hanya sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan atas Engkau. Kami mempunyai Tuhan yang seperti Engkau. Kami mempunyai Tuhan sebagai sumber kekuatan kami. Terkadang kami begitu lemah, terkadang kami begitu rapuh di tengah pergumulan dan kesulitan yang kami lalui. Namun kami bersyukur ya Tuhan, kami mempunyai Tuhan yang dapat kami andalkan. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Dan kami mau memuji nama-Mu ya Tuhan, oleh karena nama-Mu. Karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Karena Engkau begitu memberkati kami dengan melimpah ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, pada malam hari ini kami mau berdoa, Kau boleh memberkati kami. Kau memberkati kami lewat firman-Mu, agar sungguh firman-Mu boleh mengubahkan setiap hati kami ya Tuhan. Kau boleh celikkan mata rohani kami, agar sungguh kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami semakin mengasihi Tuhan, kami boleh mengasihi sesama kami. Berbicara kepada kami Tuhan lewat pemberitaan firman-Mu, karena kami siap mendengar. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau membiarkan firman Tuhan berbicara kepada setiap kita. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema menghadirkan kasih yang sejati, yang akan diambil dari kitab Roma, pasal 12, ayat 9 sampai yang ke-12. Kita akan membacanya. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu Saudara. Roma pasal 12 ayat 9 sampai yang ke-12. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu Saudara, di dalam pembahasan kita minggu lalu dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2, kita telah membahas tentang kita harus mempersembahkan diri kita, mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Seluruh aspek di dalam kehidupan kita itu begitu penting sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Namun, saudara, ketika saudara membaca terus dalam pasal ini, maka kita akan menemukan bahwa hidup kita tidak hanya kepada Tuhan saja, melainkan juga kepada sesama kita manusia. Manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa melakukan hubungan dengan orang lain. Kita membutuhkan orang lain, dan orang lain juga membutuhkan kita. Pada saat ini di Indonesia ada kata-kata yang paling sering banyak orang pakai. Kata itu adalah isoman. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara familiar dengan kata ini atau tidak. Kata ini adalah isolasi mandiri. Kapan saudara perlu melakukan isoman atau isolasi mandiri? Ketika Bapak Ibu Saudara itu dinyatakan positif atau mungkin melakukan kontak dengan seseorang yang dinyatakan positif, maka saudara perlu melakukan isolasi mandiri. Kalau di Indonesia, saat ini rumah sakit begitu penuh sekali dengan pasien COVID, maka jika kondisi tidak terlalu parah, maka rumah sakit atau dari pemerintah pun itu akan meminta pasien untuk melakukan isolasi mandiri. Saudara, biasanya isoman dilakukan selama kurang lebih 2 minggu. Kita tidak bisa kemana-mana, tidak bisa bertemu dengan keluarga ataupun teman. Kita perlu isolasi mandiri itu menunggu sampai keadaan kita itu sudah mulai pulih dan sudah mulai membaik. Saudara dapat membayangkan ketika saudara itu diisolasi selama kurang lebih 2 minggu. Hanya di kamar saja, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa ketemu siapa-siapa. Rasanya akan terasa lama sekali. Kita begitu terisolasi, sendirian, mungkin jadinya stres, bosan, dan apalagi kalau saudara itu sakit, begitu sulit sekali. Walaupun ketika diisolasi mandiri,
Bapak Ibu Saudara harus sendiri saja. Sebetulnya kita itu sangat membutuhkan orang lain pada saat seperti ini. Seperti contohnya, kita membutuhkan makanan 3 kali sehari. Siapakah yang akan menyediakan makanan? Maka dari itu kita membutuhkan orang lain, mungkin kita membutuhkan keluarga atau siapapun yang menjaga dan merawat kita. Lalu saudara kalau misalkan sudah keluar dari isolasi mandiri, setelah 2 minggu, setelah 2 minggu dikurung, di kamar saja tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa ketemu siapapun, tidak bisa berbicara dengan orang lain, setelah keluar rasanya begitu lega, begitu senang. Kenapa? Karena akhirnya saudara bisa ketemu dengan orang lain, keluar dari kamar itu, bisa ngobrol, mungkin ketemu dengan saudara, dan merasakan bagaimana itu kita manusia itu saling membutuhkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, hal ini sama dengan kehidupan orang Kristen yang relasinya tidak hanya diisolasi mandiri saja dengan Tuhan saja. Hubungan kita tidak hanya dengan Tuhan saja, tetapi kita membutuhkan orang lain dalam hidup kita. Kita ini adalah satu tubuh di dalam Kristus, yang masing-masing anggota memiliki peran dan juga karunia masing-masing. Maka dari itu perintah Tuhan kepada kita adalah untuk saling mengasihi saudara-saudara kita, dan salah satu karakteristik orang Kristen adalah kasih. Alkitab beberapa kali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya untuk mengasihi sesama kita. Kita perlu mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, karena Tuhan sendiri itu adalah kasih. Dia terlebih dahulu mengasihi kita dengan memberikan anaknya kepada kita. Kasih yang sejati sesungguhnya tidak hanya diucapkan lewat mulut saja, tetapi harus nyata dilakukan oleh perbuatan kita kepada sesama kita. Saudara, balik lagi ke dalam ayat yang tadi kita baca di dalam ayat 9. Paulus mengatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Bapak Ibu Saudara, pernahkah berpikir mengapa Paulus memberikan nasihat ini? Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Bapak Ibu, ketika Paulus menasihati jemaat di Roma, dia menyadari bahwa ada jemaat yang tidak benar-benar mengasihi saudaranya. Ada yang mengasihi hanya pura-pura saja, tidak benar-benar tulus, tidak dengan sepenuh hati mengasihi, dan mempunyai motif-motif yang lain. Bapak Ibu Saudara, begitu berbahaya sekali ketika kita sebagai anggota tubuh Kristus, ketika kita mempunyai kasih yang berpura-pura seperti ini, kasih yang tidak tulus satu dengan yang lain. Ketika kita mempunyai kasih yang seperti ini, saudara, maka ini akan membuat perpecahan di antara kita. Kita akan sulit untuk percaya satu dengan yang lain. Karena apa? Karena kasihnya hanya pura-pura saja. Saudara, seorang orang tua tidaklah mungkin berpura-pura untuk mengasihi anaknya. Atau seorang suami berpura-pura untuk mengasihi istrinya, atau seorang yang sudah dikaruniakan menjadi opa atau oma, punya cucu, tidak mungkin opa dan oma akan berpura-pura mengasihi cucunya. Kita akan secara otomatis mengasihi keluarga kita, saudara kita, anak cucu kita, keluarga kita, dan juga orang-orang lain. Kasih itu akan muncul dengan sendirinya tanpa dipaksa atau mendapatkan imbalan. Kasih yang tulus, kasih yang murni, kasih yang tak bersyarat. Bapak Ibu Saudara, pada suatu waktu saya mendapatkan kesempatan saudara untuk menonton sebuah pertunjukan drama musikal. Ada banyak sekali para aktor-aktor di sana, dan kebetulan aktor-aktor tersebut adalah orang-orang yang kebetulan saya kenal. Namun ketika drama itu mulai, saya begitu terkejut dan terpukau dengan drama yang begitu baik, terutama kepada mereka yang memainkan drama tersebut. Karena mereka itu menjadi orang yang begitu berbeda dari karakter asli mereka. Dengan pakaian mereka, dengan semuanya, mukanya, make up-nya, dan juga semuanya itu begitu berbeda. Mereka betul-betul menjadi karakter yang sangat berbeda dari yang aslinya. Ada yang mungkin aslinya orang itu begitu baik sekali, namun ketika bermain drama itu, dia memainkan karakter yang begitu jahat, begitu kejam. Ada karakter yang lain juga, orang ini sebenarnya pemalu-pemalu. Namun di dalam drama itu menjadi seseorang yang begitu riang, begitu ceria, menjadi berbeda sekali.
Mereka adalah aktor-aktor yang berusaha untuk menjadi karakter di dalam cerita tersebut. Mereka bukanlah diri mereka sendiri, tetapi mereka itu berusaha acting menjadi orang lain. Banyak orang tersentuh atas karakter yang dimainkan oleh para aktor, betul? Kita mungkin menonton dalam sebuah drama, film, di dalam dunia entertainment. Makanya dari itu ada yang namanya The Best Actor Awards. Mereka mendapatkan Oscar sebagai pemain acting terbaik. Mereka mendapatkan penghargaan itu karena mereka tuh memainkan dengan begitu baik sekali karakter itu. Bapak Ibu, kasih kita sebagai orang Kristen bukanlah kasih yang berpura-pura. Bukanlah kasih seperti seorang aktor yang sedang bersandiwara, tetapi kasih yang betul-betul dipancarkan kepada sesama kita. Seperti yang Paulus katakan di dalam Roma, kita harus menjauhi yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kita harus saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kita perlu saling membantu saudara-saudara kita di dalam kesulitan mereka. Membantu di dalam kebutuhan hidup mereka, terutama bagi mereka yang kekurangan, mereka yang membutuhkan sesuatu dalam hidup mereka. Saudara, di tengah pandemi ini yang tak kunjung selesai, sudah lama sekali, saudara kalau melihat berita, saudara mungkin lelah juga mendengar berita ini tidak selesai. Namun saudara, ketika saudara melihat berita, bahwa saudara akan menyadari bahwa banyak orang saat ini menghadapi kesulitan, banyak orang itu membutuhkan bantuan. Maka ini adalah waktunya bagi kita untuk saling membantu kepada mereka, memberikan pertolongan, mewujudkan kasih itu kepada mereka. Bagaimanakah cara kita mewujudkan kasih kita kepada mereka? Mungkin dengan kita saling menolong, dengan memberikan waktu kita, energi kita, mendoakan bagi mereka, memperhatikan mereka. Saya ingin mengajak saudara untuk berpikir sejenak pada saat ini, apakah ada orang-orang di sekitar saudara yang mungkin mengalami kesulitan, yang mungkin terkena dampak dari COVID misalnya, entah orang itu saudara kenal, atau ada saat ini berada di Indonesia, dia berduka, atau sedang mengalami kesulitan finansial. Kalau mereka jauh dari saudara, saudara mungkin bisa WA, saudara mungkin bisa telepon, dengan memberikan perhatian saudara, dan saudara bisa mendoakan bagi mereka. Lalu kalau ada saudara yang saat ini terpikir, yang mungkin mereka yang mengalami kesulitan itu, mereka ada dekat dengan saudara, tinggal mungkin di satu kota, tetangga saudara. Saudara mungkin bisa melakukan langkah konkret sebagai wujud kasih saudara kepada mereka. Saudara bisa membantu mereka dengan memberikan waktu, mungkin energi, mendoakan, perhatian kita kepada mereka. Kita perlu menghadirkan kasih yang sejati itu di dalam hidup mereka. Kasih Kristus yang telah kita terima, saudara. Janganlah berhenti hanya dengan ucapan syukur saja. Tapi kita perlu melanjutkan kasih Kristus itu kepada mereka, kepada orang-orang terdekat kita. Jadikanlah hidup kita ini menjadi instrumen kasih untuk Tuhan. Saudara, ada doa yang begitu sering dipakai oleh orang Kristen. Saya tidak tahu saudara pernah mendengar atau tidak. Doa ini disebut sebagai Prayer of Saint Francis. Kata-kata dari doa ini begitu indah. Bagaimana kerinduan dari penulis doa ini untuk menjadikan dirinya itu instrumen kasih bagi sesama. Dan saya ingin membacakan doa ini bagi saudara, dan saya akan membacakan di dalam bahasa Indonesia, sudah ditranslate, dan kiranya doa ini bisa menjadi doa kita juga. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Bila terjadi kegelapan,
Jadikan aku pembawa terang. Tuhan, aku ingin menghibur daripada dihibur. Memahami daripada dipahami. Mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi, aku menerima. Dengan mengampuni, aku diampuni. Dengan mati, aku bangkit untuk hidup selama-lamanya. Amin. Doa yang begitu indah ya saudara. Dan kiranya doa ini juga menjadi doa kita untuk menjadi alat yang Tuhan pakai. Kita menjadi pembawa kasih bagi sesama. Nanti saudara kita bisa menyanyikan doa ini di dalam bahasa Inggris setelah di akhir khotbah saya. Saya ingin melanjutkan bacaan kita di dalam ayat yang ke-11, saudara. Paulus juga akhirnya memberikan nasihat bahwa janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Paulus menasihati akan hal ini karena kita sebagai orang Kristen bisa saja kita menjadi malas. Kita bisa menjadi kendor iman kita. Kita tidak mungkin selama-lamanya, saudara, kita akan terus berada di atas. Terus rajin berkobar-kobar. Jujur saja, saudara, terkadang ada kalanya kita bisa ada di bawah, atau kadang-kadang bisa naik turun dalam sepanjang hidup kita. Jadi kalau kita boleh jujur pun, saudara, pada diri kita sendiri, tidaklah mudah bagi kita untuk terus beribadah di rumah, worship from home. Kerohanian kita bisa saja menjadi lemah dan kendor karena situasi yang tidak memungkinkan kita ke gereja. Ketika awal ibadah mungkin kita dapat mengikutinya dengan baik, namun ketika masuk ke dalam khotbah, entah kenapa matanya bisa menjadi berat gitu ya. Lalu apalagi di tempat saudara duduk, ada bantal, ada sofa, begitu nyaman sekali. Atau mungkin saudara ketika memuji Tuhan secara online, saudara akan terasa berbeda sekali, betul? Ketika saudara menyanyi dengan saudara seiman kita, memuji Tuhan. Ketika di rumah mungkin kita malu mungkin bernyanyi, atau mungkin kita takut didengar orang, atau yang mendengar hanya keluarga kita saja, kita merasa tidak percaya diri, tidak bersemangat, atau terkadang kita bisa menjadi penonton, bukan menjadi worshiper. Namun ketika kita datang secara onsite, kita betul-betul di ruang ibadah, ada saudara seiman kita yang hadir di dalam gereja juga bersama-sama memuji Tuhan. Dan itu akan secara otomatis mendorong kita, membuat kita bersungguh-sungguh lagi memuji Tuhan. Ada dorongan yang lebih kuat ketika ada saudara seiman kita bersama-sama berkumpul memuji Tuhan bersama. Maka dari itu saudara, satu anugerah dari Tuhan bagi kita jika kita sebagai orang Kristen saat ini dapat beribadah secara onsite. Mengapa? Ada orang Kristen di luar sana yang pada saat ini rindu untuk datang ke gereja, rindu untuk beribadah. Namun karena situasi yang tidak mengizinkan, situasi begitu sulit karena adanya pandemi yang tak kunjung selesai, maka banyak dari mereka itu tidak mempunyai pilihan untuk tetap harus beribadah secara online saja. Beribadah secara onsite dalam saat seperti ini adalah satu anugerah dari Tuhan kepada kita. Ibadah onsite menjadi satu hal yang istimewa sekali. Maka dari itu, saudara, saya ingin terus mendorong bagi saudara untuk dapat hadir ibadah secara onsite. Mari kita jangan sia-siakan kesempatan telah Tuhan beri. Mari kita tetap bersemangat di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Dan biarlah roh kita menyala-nyala bagi Tuhan, dan kita tetap melayani Dia. Jika ada saudara atau mungkin teman kita yang saat ini sudah lama tidak terlihat di dalam gereja, saudara dapat ingat mereka, mendoakan mereka, dan ajak mereka. Dengan kita mengajak saudara kita untuk datang beribadah secara onsite, saudara, ini adalah salah satu wujud kasih kita kepada mereka. Saudara, jika ada orang-orang yang mungkin saudara kenal dan mereka tidak bisa hadir secara onsite saat ini karena ada satu dan lain hal, saudara tetap ingat mereka di dalam doa. Kita memberikan perhatian kita kepada mereka agar mereka tetap bersemangat, tetap berkobar-kobar di dalam ibadah mereka kepada Tuhan. Mari kita juga tetap terus bersuka cita di dalam pengharapan. Jika ada saat ini Bapak Ibu Saudara yang mengalami kesesakan, kesulitan, pergumulan, mari kita tetap bersabar sambil kita berharap kepada Tuhan, tetap tekun dalam doa.
Mari kita tetap mengikuti kebaktian doa bersama. Kita mendoakan bagi saudara-saudara kita yang bergumul, berdoa bagi gereja, berdoa bagi negara ini dan dunia. Kita saling menguatkan saudara di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk menghadirkan kasih yang sejati kepada sesama kita. Tuhan Yesus telah mengasihi kita terlebih dahulu. Maka dari itu, marilah kita saling mengasihi dengan kasih yang tulus, dengan tidak berpura-pura. Dan janganlah biarkan kerajinan kita ini menjadi kendor. Biarlah roh kita tetap menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sambil kita memberikan dorongan satu dengan yang lain kepada sesama kita. Dan juga saudara, marilah kita tetap bersuka cita di dalam pengharapan, tetap bersabar di dalam kesesakan, tetap tekun di dalam doa. Amin. Mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kerinduan bagi kami semua. Kami rindu agar kami dapat menghadirkan kasih yang sejati kepada sesama kami, kepada orang-orang terdekat kami. Kami berdoa ya Tuhan agar sungguh kami boleh menjadi instrumen, menjadi alat-Mu ya Tuhan bagi dunia ini. Kami boleh menjadi pembawa kasih itu bagi orang-orang di sekitar kami, di keluarga kami, di tengah rekan kerja kami, di tengah saudara seiman kami di dalam gereja dan komunitas yang sudah Tuhan tempatkan bagi kami. Tuhan bantulah kami, Tuhan tolonglah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita meresponi firman Tuhan dengan menaikkan pujian ini, Make Me a Channel of Your Peace. Kita rindu agar sungguh kehidupan kita, doa kita boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kita, bagi orang-orang di sekitar kita, agar kita boleh menjadi pembawa damai, pembawa kasih itu di tengah-tengah kehidupan mereka. Mari kita naikkan pujian ini. Make me a channel of your peace. Where there is hatred, let me bring your love. Where there is injury, your pardon, Lord. And where there's doubt, true faith in you. Make me a channel of your peace. Where there's despair and light, let me bring hope. Where there is darkness, only light. And where there's sadness, ever joy. Oh, I surrender, I may never see. So much to become, so less to console. To be understood as to understand. To be loved as to love with all my soul. Make me a channel of your peace. It is in pardoning that we are pardoned, in giving to all men that we receive, and in dying that we're born to eternal life. I surrender, I may never see. So much to become, so less to console. To be understood as to understand. To be loved as to love with all my soul. Make me a channel of your peace. It is in pardoning that we are pardoned, in giving to all men that we receive, and in dying that we're born to eternal life. Make me a channel of your peace. Make me a channel of your peace.
Saudara, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau bersyukur atas kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan sepanjang bulan Juli. Meskipun kita menghadapi banyak pergumulan, kesulitan dalam hidup kita, namun kita bersyukur atas Tuhan yang senantiasa bersama dengan kita. Kita juga mau bersyukur kepada setiap anggota keluarga kita, pekerjaan yang telah Tuhan memberikan kepada kita, kesehatan sampai pada saat ini yang telah Tuhan beri. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu dalam hidup kami yang tak henti-hentinya kami rasakan. Kami bersyukur ya Tuhan, atas pertolongan-Mu sepanjang bulan Juli. Kau sudah boleh menolong kami ya Tuhan, sebulan demi sebulan telah kami lewati. Dan kami senantiasa juga bersyukur atas keluarga kami ya Tuhan, atas anggota keluarga kami satu persatu. Bagi orang tua kami, bagi suami atau istri kami, anak-anak kami, cucu kami ya Tuhan, sanak saudara kami ya Tuhan yang Kau terus boleh melihara. Kami bersyukur atas kasih-Mu bagi keluarga kami. Kami juga bersyukur atas pekerjaan yang sudah Kau sediakan bagi kami ya Tuhan. Mungkin bagi anak-anak kami juga, bagi keluarga kami ya Tuhan, Kau boleh menyediakan pekerjaan. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Kami juga bersyukur atas kesehatan yang sudah Kau boleh pelihara bagi kami. Kami mau memuji nama-Mu ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami mau mengagungkan nama-Mu karena Engkau adalah baik. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita terus mau mendukung jemaat kita yang bergumul secara kesehatan. Kita mau mendoakan bagi Ibu Diana, kita mau mendoakan untuk Ibu Martina, Ibu Sieni, Bapak Irawan, dan Bapak Andi. Kita doakan pergumulan mereka, kita doakan untuk iman mereka agar tetap mereka terus berharap kepada Tuhan. Kita juga mau ingat ada saudara-saudara kita atau teman yang saudara ingat atau kenal yang berada di Indonesia saat ini atau mungkin berada di Amerika yang terkena COVID, yang perlu isolasi mandiri atau di rumah sakit. Kita mau mendoakan bagi kesembuhan mereka. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa bagi jemaat-Mu yang bergumul secara kesehatan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Kau boleh menolong mereka, Kau boleh menyembuhkan mereka dari sakit penyakit yang mereka alami saat ini. Kami berdoa Tuhan agar Kau berikan pengharapan bagi mereka di tengah situasi pergumulan kesehatan yang mereka alami saat ini. Kami mau berdoa bagi Ibu Diana, kami berdoa bagi Ibu Sieni, bagi Ibu Martina, Bapak Irawan, Bapak Andi ya Tuhan. Kiranya Kau boleh menolong mereka, campur tangan, memulihkan, menjamah mereka ya Tuhan. Kami mau ingat bagi saat ini, bagi saudara-saudara kami, atau mungkin rekan-rekan kerja kami, atau mungkin orang yang kami kenal yang berada di Indonesia ataupun di Amerika yang terpapar COVID-19. Mereka yang pada saat ini harus isolasi mandiri ataupun berada di rumah sakit. Kami berdoa Tuhan agar Kau boleh melawat mereka satu persatu, mereka boleh merasakan anugerah-Mu, mereka boleh merasakan kasih-Mu, agar Kau boleh menyembuhkan mereka di tengah kesulitan ini ya Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan untuk keluarga yang harus menjaga, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk ICLA secara khusus untuk pengurus dan juga hamba Tuhan. Kami membutuhkan doa-doa dari saudara kepada kami semua, agar kami terus dapat sehati di dalam melayani Tuhan, mempunyai hati yang terus rendah hati mau melayani Tuhan. Tolong Bapak Ibu Saudara bisa mendoakan juga di dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan yang mereka layani saat ini, dan juga kesehatan bagi mereka. Mari saudara kita berdoa bagi pengurus dan juga hamba Tuhan agar sungguh Tuhan boleh memelihara dan memberkati. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi para pengurus dan juga hamba Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan agar sungguh mereka memiliki kesatuan hati di dalam mereka melayani Tuhan. Mereka bersama-sama bersehati sebagai anggota tubuh Kristus. Kami mau berdoa ya Tuhan agar sungguh mereka tetap melayani Tuhan dengan berkobar-kobar, dengan hati yang penuh dengan rendah hati ya Tuhan, saling mengasihi, saling melayani, saling menguatkan. Kami berdoa ya Tuhan bagi pekerjaan para pengurus. Kami berdoa juga keluarga mereka ya Tuhan, agar terus mereka diberkati, diberikan kelancaran dalam pekerjaan mereka. Kiranya Kau terus boleh memberkati juga kesehatan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan para pengurus dan juga hamba Tuhan yang melayani, kiranya Kau boleh memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa bagi jemaat kita yang sudah usia indah, agar Tuhan memberikan kesehatan yang baik,
kekuatan, dan juga sukacita. Kita juga doakan bagi pekerjaan bagi jemaat, agar terus Tuhan boleh memberkati dalam pekerjaan mereka dan memberikan kelancaran. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mau mengingat untuk jemaat-Mu yang usia indah pada saat ini berada di rumah, yang mereka tidak bisa kemana-mana karena pandemi ini, mereka yang sudah mungkin jenuh di rumah, atau mungkin mereka yang bergumul secara kesehatan. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi mereka. Kau boleh melawat mereka satu persatu, Kau boleh memberikan mereka kekuatan ya Tuhan, berikan mereka sukacita, berikan mereka kekuatan yang berasal daripada-Mu. Kau juga berkati ya Tuhan untuk keluarga mereka, sanak-sanak saudara mereka, anak-anak mereka, cucu sampai juga cicit mereka ya Tuhan. Kiranya Kau boleh memberkati keluarga jemaat-Mu di usia indah, sehingga mereka menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami mau ingat juga untuk jemaat-jemaat-Mu yang pada saat ini yang masih bekerja. Kami berdoa ya Tuhan bagi mereka boleh memberikan kelancaran di dalam pekerjaan. Kau boleh memberkati pekerjaan mereka, Kau boleh memberkati usaha mereka ya Tuhan. Berikan kelancaran bagi jemaat-Mu ya Tuhan, agar terus mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, mau menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama-Mu dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk Amerika. Kita doakan agar Tuhan boleh memberikan kebijaksanaan dan juga hikmat bagi para pemimpin negara. Kita juga mau berdoakan untuk bagian ekonomi, pendidikan, keamanan, dan kesatuan dari Amerika. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa bagi negara ini, negara Amerika. Kau sudah boleh memilih para pemimpin di negara ini untuk menjadi pemimpin ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan boleh memberikan hikmat khusus bagi mereka, memberikan kebijaksanaan di dalam setiap keputusan yang harus mereka ambil. Dan kami mau berdoa ya Tuhan bagi keluarga mereka, kiranya Kau terus boleh memberkati keluarga mereka ya Tuhan, berikan mereka kekuatan dan juga hati yang terus takut akan Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk perekonomian di negara ini. Kau terus boleh memberkati agar sungguh memiliki perekonomian yang baik dan juga stabil. Kami berdoa untuk setiap pendidikan, sistem pendidikan yang ada di negeri ini. Kami berdoa bagi setiap guru ya Tuhan. Kau boleh memberkati agar sungguh boleh menjadi teladan bagi murid-muridnya, dan murid-murid yang belajar di sekolah di Amerika ini, Tuhan, mereka dapat belajar dengan baik. Kami berdoa juga bagi keamanan di negeri ini. Kami berdoa Tuhan agar terus boleh berikan rasa aman ya Tuhan di negeri ini, tidak terjadi kericuhan ataupun tidak terjadi perpecahan. Kami berdoa juga bagi kesatuan bagi Amerika ya Tuhan. Kiranya Kau terus boleh mempersatukan negeri ini Tuhan, bersatu di satu negara ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita terus berdoa bagi Amerika. Kita berdoa agar Tuhan boleh melindungi dari COVID varian Delta yang pada saat ini mulai naik dan mungkin mengkhawatirkan beberapa orang di Amerika. Kita doakan agar terus Tuhan boleh melindungi, menjaga, campur tangan. Kita berdoakan untuk vaksinasi kepada masyarakat di Amerika agar dapat berjalan dengan baik. Mari kita berdoakan dua hal ini. Tuhan, kami mau berdoa bagi Amerika pada saat ini di mana COVID-19 yang tidak selesai-selesai ya Tuhan. Kami minta pertolongan Tuhan, minta campur tangan-Mu ya Tuhan, agar Tuhan boleh melindungi umat-Mu, melindungi rakyat di Amerika. Secara khusus pada saat ini, Delta varian yang sekali lagi mengkhawatirkan kami mungkin akan menggunjing-ganjingkan keluarga atau ekonomi dan juga hal-hal lainnya, memberikan dampak-dampak yang tidak baik. Kami berdoa ya Tuhan, Kau boleh campur tangan menolong ya Tuhan. Berdoa bagi pemerintah boleh mengambil keputusan tepat akan hal ini. Berdoa bagi mereka yang bekerja di rumah sakit, mereka dapat diberikan kekuatan di dalam mereka melayani masyarakat. Kami berdoa juga untuk vaksinasi ya Tuhan, yang pada saat ini masih terus berlangsung di Amerika. Kami berdoa ya Tuhan agar Kau boleh memberkati vaksinasi ini, agar menjadi instrumen, menjadi alat-Mu dapat melindungi rakyat. Kami berdoa juga ya Tuhan, agar semua proses vaksinasi dapat berjalan dengan baik. Dan nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita terus mendukung Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoakan untuk PPKM yang pada saat ini diperpanjang sampai minggu depan. Kita doakan agar dapat menolong penurunan COVID di Indonesia.
selama beberapa waktu ini terjadi penurunan, saudara, kita terus doakan bagi pemerintah, kita terus juga mau mendoakan bagi rakyat. Pada saat ini mungkin di dalam PPKM itu begitu sulit, mungkin untuk dalam pekerjaan, dalam banyak hal, kita doakan agar Tuhan boleh mencukupkan di dalam kebutuhan bagi rakyat Indonesia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi Indonesia pada saat ini. Kami berdoa ya Tuhan bagi PPKM yang diperpanjang selama seminggu ke depan. Kami berdoa ya Tuhan agar kebijakan dari pemerintah ini dapat menolong, agar lonjakan dari COVID ini boleh semakin mereda, sehingga rakyat boleh beraktivitas seperti normal kembali, mereka boleh bekerja kembali seperti normal. Kami mau berdoa bagi rakyat Indonesia yang pada saat ini mungkin mengalami kesulitan di tengah sulitnya perekonomian, pekerjaan yang mungkin mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang seperti biasa ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa, Kau boleh berbelas kasihan, boleh menolong bagi mereka yang kesulitan di dalam pekerjaan. Kiranya Kau boleh memberikan jalan keluar, Kau boleh memberikan kelancaran ya Tuhan. Kau boleh menyediakan ya Tuhan bagi mereka. Kau boleh melindungi ya Tuhan. Kami mau menyerahkan bagi Indonesia ya Tuhan. Kiranya Kau boleh mendengar seruan doa kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ada waktu bagi kita untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mari kita membawa segala pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami yang hidup, Tuhan yang dapat kami andalkan. Hanya kepadamu saja ya Tuhan kami dapat berseru, hanya Engkau saja ya Tuhan yang dapat kami andalkan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau membawa seruan doa kami kepadamu. Kami tahu ya Tuhan, Engkau menjawab tepat pada waktunya. Ajar kami ya Tuhan, untuk terus menghadap kepadamu, terus mengasihi-Mu ya Tuhan dengan senantiasa, terus mengasihi-Mu ya Tuhan dengan sepenuh hati kami, dan kami dapat mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita menaikkan doa Bapa kami, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mari kita naikkan pujian penutup, saatnya, in His time. Saatnya, saatnya, yang akan genapkan pada saatnya. Tunjukkanlah padaku, mengertikan kehendak-Mu, ku mau taat padamu, Tuhanku. In His time, in His time, He makes all things beautiful. In His time, Lord, please show
just what you say in your time. Saatmu akan genapkan pada saatnya. Ku mau serahkan diriku, ku mau puji namamu, ku mau puaskan hatimu, Tuhanku. In your time, in your time, you make all things beautiful. In your time, Lord, my life to you I bring. Each song I have to sing, me to you a lovely thing. In your time, be to you a lovely thing. In your time. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengakhiri kebaktian doa ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita sama-sama bisa berdoa pada malam hari ini. Mari kita terus ajak saudara kita, ajak teman-teman yang kita kenal untuk terus datang kebaktian secara onsite. Kita mau ingat mereka, kita doakan mereka, kita ajak mereka untuk hadir secara onsite. Jangan lupa saudara, pada hari Jumat ini akan ada Sempetra. Sempetra pada minggu ini membahas tentang Noble Woman, kreatif dan gesit di masa sulit. Khususnya bagi para ibu-ibu, dapat hadir pada Sempetra pada hari Jumat malam nanti. Baik saudara, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Turn